warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Nolyanti. Saya adalah istri mantan seorang penyalahguna narkoba ya. Dan beliau sekarang sudah almarhum ya. Dan saya mempunyai 2 orang anak, putra masih kuliah di tugas akhir dan di kelas tingkat akhir ya. Oke. Awalnya saya nggak tahu ya. Awalnya saya benar-benar nggak tahu. Tapi pas saat itu keluarga sih baik-baik saja, layaknya keluarga yang lain gitu. Hidup bahagia biasa gitu ya, seperti rumah-rumah tangga yang lain gitu. Pas saat saya tahu ya shock pasti tentunya ya, sekeluarga semua kita shock gitu. Dan saya berpikir apa ini langkah tepat yang harus saya lakukan gitu, baik ke pecandunya sendiri, ke almarhum, maupun ke keluarga besar juga gitu ya. Sempat saya waktu itu kan anak-anak masih kecil, masih 1 anak ya, masih anak 1 saat itu. Ya macem-macem ya, keluarga besar kan saya ikut kasih tahu ya. Ada yang mengambil kesimpulan udahan aja, ada yang mengambil kesimpulan wah ini ternyata punya cerita dari keluarga almarhum suami saya, ini harus kita rehabilitasi gitu. Ternyata saya nggak tahu sebelum dengan saya pun beliau itu sudah pernah menggunakan sebelum kami menikah, dan istilahnya beliau sudah dalam fase keadaan clean dan sudah dalam keadaan bagus beberapa tahun gitu ya. Nah mungkin yang namanya berumah tangga, yang namanya hidup pasti masalah punya ya. Mungkin faktor lingkungan juga yang membuat beliau terpengaruh lagi dan jatuh lagi, dan ada faktor-faktor keluarga lainnya gitu. Beliau tinggalnya di luar kota Banda Aceh gitu ya. Sudah pernah direhab. Pertama kalinya langkah yang saya ambil ya saya ikuti dari keluarga almarhum saya untuk mengambil proses rehabilitasi. Dan saya sendiri saat itu kan karena latar belakang keluarga saya pun nggak ada yang seperti itu, jadi saya coba ikutin dulu apa ini rehabilitasi. Ya perubahan perilaku sih udah pasti ya, perubahan perilaku, perubahan sikap sehari-hari, malas gitu ya, terus emosi yang nggak bisa dikendali ya, terus jadi hidup nggak teratur gitu, urakan gitu ya. Awalnya seperti itu kan saya lihat kok berubah gitu. Memang tadinya kan beliau kan sehari-harinya kan kerja swasta, kita kan ngelihat kok ini bangunnya siang apa gini kan, saya melihat juga. Terus lama-lama saya tahu juga, pas sudah tahu itu rupanya ini gejalanya. Karena ada perubahan perilaku tadi yang emosi meledak-meledak, seperti memang aslinya orangnya temperamen, tapi ditambah dengan pengaruh dari ini ya tambah luar biasa. Kenapa seperti ini gitu. Tantangan terbesarnya ya mungkin kalau dibilang proses rehabilitasi ya, karena kalau dibiarin lama-lama kan nanti kan jadi gimana ya, lama dibiarin itu kan nanti tambah parah atau gimana gitu kan. Kan dibawa ke rehabilitasi. Untuk dibawa ke rehabilitasi ini bukan satu hal yang mudah, karena nggak ada yang namanya pecandu itu 100% mau untuk dibawa ke rehabilitasi. Nah, ada sesekali beliau mau gitu. Ada juga yang kita ambil paksa gitu. Karena kalau mereka tuh untuk bilang berhenti tuh nggak akan mau. Tapi kalau mereka sudah bilang capek nih, capek nih saya nih untuk drug gitu ya, untuk narkoba, itu udah bisa kita ambil sikap untuk mengambilnya, mengajaknya untuk proses rehab. Itu kalau pagi dia bilang saya itu pasti mencari ke konseling, telepon ke bagian panti rehab, mungkin ke konselor ya, ini gimana, ini dia udah capek, ini kita harus segera ambil, karena kalau nggak kita segera ambil, sakaunya datang, udah susah lagi untuk diambil.
BNN itu kan ada program rehab untuk pemulihan pecandu, itu adalah program untuk memanusiakan manusia. Rehab itu kita pemulihan zat dia dulu, pemutusan zat dia dulu, terus nanti baru kita pulihkan proses sosialnya. Dan satu lagi, sebenarnya kalau kita hidup dengan pecandu itu ya, keluarga atau orang terdekat itu ikut sakit. Jadi yang harus diobati dulu, yang harus dibenahi dulu itu sebenarnya orang-orang terdekat. Memang kalau di luar sana ya mungkin orang yang nggak mengerti, yang nggak belajar gitu, pasti akan meninggalkan untuk pasangan yang seperti ini. Tapi saya berpikir karena saya punya anak, ini gimana caranya anak saya itu tidak terkontaminasi dengan ini, dan yang udah diberi ini istilahnya Allah memberikan saya seorang suami yang pecandu ini, berarti Allah tahu saya kuat. Saya pengen menepis bahwa ada peribahasa yang salah. Kenapa? Kebanyakan ya ada 1-2 dari keluarga itu ngeledek gitu ya. Wah, ini ntar nggak jauh pasti seperti ayahnya, karena buah itu nggak jauh jatuh dari pohonnya. Dan saya mau mengatakan kalau peribahasa itu salah. Dengan saya bertahan, dengan saya mengarahin almarhum untuk bisa sampai minimal bisa berubah, bisa pulih gitu ya. Dan saya bisa juga mengarahkan anak-anak saya insya Allah terjauh dari barang haram tersebut gitu. Buah boleh jatuh dari pohonnya, yang busuk gelinding jauh-jauh, yang bagus diambil. Itu kalau menurut saya. Ada banyak banget ya. Saya 20 tahun ya hidup bersama almarhum. Saat beliau sebelum berpulang ya 3 tahun terakhir kan beliau sudah alhamdulillah tobat ya. Itu saya sering mengikuti arahan-arahan dari konselor, dari setiap panti rehab. Beliau rehab sudah di mana aja gitu ya. Di BNN ada, di swasta ada, di Aceh ada. Tapi dari setiap keluar itu kenapa beliau bisa 2-3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun bisa jatuh lagi? Pasti salahnya kalau nggak di saya, di almarhum, di keluarga gitu. Karena dari keluarga almarhum suami saya gitu kan. Itu kalau sudah masukkan anaknya ke panti rehab, itu sama seperti menaruh mobil di bengkel, tidak pernah dilihat, tidak pernah, kalau udah siap udah dibayar selesai aja gitu. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Itu kita harus merangkulnya, karena para pecandu ini bukan sampah masyarakat. Ya saya belajar banyak dari konselor, dari beliau almarhum sendiri juga karena beliau konselor. Jadi saya banyak belajar, itu saya terapkan dalam keseharian saya. Oh ini ternyata begini. Sedangkan orang yang direhab itu kan butuh dipercaya, butuh ini, karena mereka kan sudah belajar berubah, sudah belajar untuk ini. Nah mereka itu kalau misalnya sedikit aja kita ada salah dalam ini, udah bisa-bisa ketemu dengan teman yang begitu bisa pakai lagi. Dan almarhum itu kalau dia udah pakai lagi dia ngomong. Saya apresiasikan itu. Kenapa? Jujur itu nomor 1. Karena kalau udah orang make yang namanya pecandu, sebaik apapun orang yang tadi pasti dia berubah. Jadi berbohong, nggak jujur, segala macam lah ada di dia gitu. Itu yang harus kita rubah perilakunya. Dan kita juga dari keluarga gitu ya, dari orang terdekat ikut merubah apa yang salah di diri saya gitu. Apa yang salah dari keluarga gitu. Itu yang harus kita perbaiki, sama-sama memperbaiki diri, sama-sama membuat diri jadi tempat ternyaman bagi korban penyalahgunaan narkoba tadi, baik orang tua maupun istri maupun yang anak dengan orang tua. Ya harapan saya kayak gitu sih. Waktu saya menjelaskan kepada anak saya gitu, saya menjelaskannya tidak melihat umur ya. Waktu masih kecil saya belum dong. Pas mereka udah balik ya, SMP itu udah mulai saya jelaskan. Dan alhamdulillahnya kan anak-anak saya memberi sekolah, mengantar mereka ke sekolah agama gitu ya, seperti ke pesantren atau ke sekolah-sekolah Islam terpadu. Jadi agamanya itu lebih gitu ya. Otomatis
saya ini dari diri saya sendiri, apa yang saya kurang di anak saya harus lebih gitu. Jadi karena mereka sudah mendapatkan pendidikan agama yang lebih dari pesantren maupun ini, jadi mereka sudah bisa ini. Jadi saya memberitahukannya begini, kalau almarhum ayah kalian itu waktu itu kan belum meninggal ya kan, maksudnya ayah ini orang baik sebenarnya, cuman hanya karena beliau berasal dari pengaruh lingkungan juga, terus karena juga keluarganya keluarga yang broken gitu ya, jadi kurang kasih sayang, kurang ini, jadi dia butuh untuk ini, dia jadi salah bergaul, dan ini jangan sampai terjadi sama kalian. Bunda bertahan ini semua karena Allah memberikan ini ke Bunda, karena Allah tahu Bunda sanggup, dan ayo kita sama-sama. Jadi dengan itu saya kenapa bisa bertahan, jadi anak-anak sudah mengalaminya di depan mata, sudah melihat di depan mata, dengan sendirinya itu menjadi pengalaman pelajaran yang sangat berharga agar mereka tidak terkontaminasi dengan barang haram tersebut. Dan mereka juga waktu menanggapinya udah bisa mereka terima ya, karena kan tadi saya udah menyekolahkan mereka ke sekolah agama dan saya berikan pengajian. Mereka alhamdulillah juga hafiz Quran ya, alhamdulillah ya. Jadi bisa menerimanya, karena hidup ini nggak ada yang mulus-mulus aja. Badai pasti berlalu. Terus satu lagi, jangan pernah kita menyesal walau 5 menit pun sekalipun, karena keajaiban itu pasti datang gitu. Kalian terus belajar, berkarya untuk berprestasi, karena kalian laki-laki, kalian harus bisa bertanggung jawab, kalian harus bisa mengangkat derajat keluarga. Saya bilang gitu seperti anak-anak saya. Sekolahlah yang benar, dengan sendirinya kalian nanti akan mempunyai pekerjaan yang bagus. Dan jangan lupa tadi, tetap agama, akhirat nomor 1. Dia punya hobi yang ambil video ya, jadi konten kreator. Jadi kan saat dulu tuh kan saya misalnya di panggung nih MC, saya suruh dia foto video. Nah akhirnya sekarang dia jadi konten kreator kan. Nah dia sudah punya tim dengan teman-temannya. Pokoknya saya bilang juga ke mereka, kalian harus berani tampil. Apapun itu kalian harus berani tampil, karena kalau udah kita berdiri di depan, biarpun kita nggak punya ilmu, kita akan dianggap lebih sama orang lain. Saya bilang gitu. Dan dengan sendirinya kalau kita udah percaya diri tinggi, apa segala macam ya, jadi anak-anak pun akan mencari ilmunya lagi untuk menambah kan, nggak mungkin akan mengupgrade dirinya kan. Nah begitu juga dengan yang si kecil gitu ya, dia udah kelas 3 SMA, alhamdulillah juga yang berprestasi ya. Dia juga pemenang Olimpiade Kimia kabupaten, ke Kota Madia ya, Kota Madia kabupaten ya, sama ke provinsi sampai ke tingkat nasional kemarin, alhamdulillahnya ya. Dan juga memperoleh beasiswa juga gitu. Itu sih alhamdulillahnya. Ya kalau menurut saya banyak di luar sana mungkin yang mengalami punya suami yang pecandu gitu misalnya. Itu jangan putus asa. Kenapa? Setiap manusia atau keluarga itu pasti punya masalah, nggak dengan suami, dengan mertua, dengan tetangga, dengan saudara, dengan ipar, pasti ada. Jadi kalau itu sudah diberikan kepada kita oleh Allah, Allah tahu berarti kita tuh sanggup menjalaninya, bisa kuat kita menghadapinya ini. Kalau kenapa sih bisa kayak saya bertahan gitu ya? Karena tadi saya mengambil langkah yang tepat, mengantar beliau ke rehabilitasi. Nah di sana nanti kan akan diarahin bahwa apa trik yang harus kita lakukan, apa seperti ini, ada yang salah kita perbaiki lagi apa. Jadi dengan begitu kita juga nanti ikut sekali-sekali perkumpulan family support group dari misalnya di tempat rehab itu kan ada yang kumpul keluarga-keluarga yang bermasalah itu kan datang semua, nanti kan ada pembicaranya, ada apa, kita saling sharing. Ternyata
aku yang punya masalah sebegini banget hingga terpuruk rasanya gini, begitu kita dengar orang ternyata ada yang lebih parah dari aku tapi dia bisa kuat gitu. Anggap aja itu warna-warni kehidupan, dijalaninya dibawa happy, jangan dibawa kalau kita down, kita putus asa. Kasihan anak-anak kita tuh masih membutuhkan kita. Jangan pernah takut untuk ke BNN karena sebagian takut kalau udah dibilang BNN itu ditangkap, dipukul, enggak. Kalau yang namanya pecandu pasti kita akan dibantu, dirangkul untuk pemulihan. Nah, bagi keluarga yang tadinya ada korban di dalam rumahnya tuh baik dari salah satu anggota keluarganya, jangan lagi itu dijadikan satu aib. Nggak zamannya lagi itu jadikan satu aib, tapi harus diungkapkan, jangan dibungkam. Nah, dicari solusinya. Nggak ada yang permasalahan itu yang nggak ada solusi, pasti ada solusinya. Dan satu lagi, sabar. Kalau saya bilang, ya kayak tadi ya, mungkin saya kebetulan almarhum suami ya, sudah almarhum sekarang ya, beliau kemarin 3 tahun clean ya, beliau sudah berpulang dalam keadaan yang alhamdulillah dalam keadaan bagus ya. Beliau berpulangnya karena manusia itu yang dilihat akhirnya. Jadi jangan pernah memandang seorang pecandu itu dengan sebelah mata. Memang dari masih ada almarhum pun saya memang sudah biasa untuk membantu perekonomian keluarga, jadi udah nggak canggung ya. Jadi saya juga sekarang ini saya tuh sebagai pelaku UMKM juga, dan saya juga seorang penguji tata rias ya, penguji tata rias SK Kementerian. Walaupun jam terbang saya tidak tinggi karena dulu saya fokus terhadap pemulihan almarhum ya. Karena seorang penguji itu nggak harus tinggi untuk dalam jam terbangnya. Nah, untuk mata pencariannya saya di situ, saya sering uji, saya sering menghadapkan ngajar tata rias, dan saya sebagai pelaku UMKM saya ada usaha di rumah, yaitu usaha industri. Saya buat sendiri, memang produksi sendiri di rumah. Saya ada mengajak beberapa orang juga untuk membantu usaha saya dalam produksi. Saya buat usaha dimsum. Nama usahanya itu yaitu Na Dimsum Dro. Khususnya itu adalah dimsum ikan yang di mana-mana ini kan selama ini kan yang kita lihat kepiting ya, seafood ya, udang gitu, ayam. Tapi saya selain ini yang paling utamanya juga ada ikan. Saya juga aktif di organisasi-organisasi seperti IPMI ya, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Kebetulan walaupun saya tinggal di Banda Aceh, saya bergabungnya di Aceh Besar. Dan seperti ini baru-baru kami buat acara Expo UMKM di Janto kemarin, Expo 3 hari. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya dapat bagi ya. Lain waktu kita bisa berbagi dalam situasi tempat yang lain ya. Pesan saya cuma satu, hidup sehat tanpa narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.